Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Unusia Jakarta dari Fakultas Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, yaitu saya, Putri Intan Soleh Siregar, serta rekan saya, Rohmatunisa Siregar. Di sini kami akan menjelaskan tentang kultur, masyarakat, dan pendidikan multikultural, serta fenomena sekolah unggul dan sekolah mahal. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan, yaitu Bapak Nana Kristiawan. Pertama-tama yang akan menjelaskan presentasi ini yaitu adalah kultur rekan saya, masyarakat dan pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara menyeluruh mengkritisi dan menunjukkan kekurangan, kegagalan, dan praktek diskriminasi dalam pendidikan, di mana pendidikan kultural menyatakan atau mengakui bahwa sekolah adalah hal yang penting untuk meletakkan dasar untuk perubahan masyarakat dan menghilangkan tekanan dan ketidakadilan, di mana tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk mempengaruhi perubahan sosial. Jalan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggabungkan 3 perubahan, yaitu adalah perubahan pada diri sendiri, perubahan pada sekolah, dan perubahan yang diterima, dan perubahan kepada masyarakat. Nah, setiap anak datang ke sekolah dengan identitas etnik atau suku bangsa, baik secara dasar maupun yang tidak. Jadi dengan identitas suku bangsa yang berbeda-beda, di mana guru harus mengenali dan memahami identifikasi tersebut. Hal ini harus menjadi dasar dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya poin pentingnya adalah untuk mengakui perbedaan si anak ini bukan mengacukan mereka. Jadi kita itu harus mengakui perbedaan mereka, enggak mengacukan mereka. Sama pentingnya ketika siswa mengenali dan menghargai kesukubangsaan mereka dalam belajar menghargai orang lain di kelas. Pengenalan pada masing-masing identitas etis merupakan poin awal. Hal ini merupakan penghubung antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain. Identifikasi etis ini sebagai poin lanjutan yang berfokus pada keseluruhan proses pendidikan, merupakan dasar untuk mengembangkan level identifikasi selanjutnya, yaitu identifikasi nasional, di mana identifikasi nasional pada setiap individu itu membutuhkan pemahaman dan komitmen dalam cita-cita demokratis, seperti martabat kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan. Nah, selanjutnya sangatlah penting untuk menyadari bahwa identifikasi yang dibahas di atas merupakan sebuah susunan hakikat, di mana kurikulum dan pembelajaran harus dimajukan dengan mengenal identitas etik terlebih dahulu, kemudian mengenali identitas nasional, dan terakhir identitas global, di mana pengembangan identitas yang selanjutnya tergantung pada pengembangan yang sebelumnya. Sama pentingnya bahwa identitas individu bukanlah statis tetapi berkembang secara terus-menerus, dan sangatlah penting bagi kurikulum untuk menetapkan pada 3 macam identitas sebagai kemajuan pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya multikulturalisme, di mana multikulturalisme ini adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaan. Mengingat pentingnya pemahaman mengenai multikulturalisme dalam membangun kehidupan bangsa dan berbagai negara.
terutama bagi negara-negara yang mempunyai aneka ragam kebudayaan masyarakat seperti kita Indonesia. Maka pendidikan multikulturalisme ini perlu dikembangkan. Nah, Indonesia sebagai negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Nah, dengan multikulturalisme ini, maka prinsip Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi terwujud. Pendidikan multikultural ini merupakan upaya konkret untuk mewujudkan pemahaman multikulturalisme. Diharapkan setiap lembaga pendidikan multikultur akan dapat mengantar bangsa Indonesia mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya pendidikan multikultural bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah-sekolah atau lembaga di pendidikan formal saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan institusi-institusi lainnya. Di mana pendidikan multikultural ini adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan, di mana pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan dan persamaan hak dalam pendidikan. Pendidikan multikultural ini memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keberagaman dan perbedaan serta toleransi dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas dalam dimensi kognitif belaka. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu dunia pendidikan tidak boleh terasing dari perbincangan realitas multikultural tersebut. Bila tidak disadari, maka dunia pendidikan turut mempunyai andil dalam menciptakan ketegangan-ketegangan sosial. Oleh karena itu, di tengah maraknya pergantian kurikulum harus menyelinap dalam rasionalitas bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mengajarkan ini dan itu, tetapi juga mendidik anak bangsa menjadi manusia berkebudayaan dan berperadaban. Dengan demikian, tidak saatnya lagi mendidik pengembalikan realitas kebudayaan yang beragam tersebut. Di sini juga ada fenomena sekolah unggul dan sekolah mahal. Yang pertama, sekolah mahal. Fenomena sekolah mahal dan sekolah unggul secara garis besar memiliki tujuan bagaimana mengkreasikan peserta didik seoptimal mungkin untuk dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat, walaupun seluruh definisi mengarah pola pikir masyarakat Indonesia pada umumnya belum terfokus pada proses, tapi kepada fasilitas yang diberikan dan harga yang harus dibayar, sehingga muncul pemahaman bahwa pendidikan yang baik adalah lembaga yang mahal. Maka kemudian muncullah istilah sekolah mahal. Lain cerita dengan sekolah unggul. Sekolah unggul adalah sekolah yang merupakan sebuah upaya strategis untuk mengajar ketertinggalan bangsa ini dari negara-negara lainnya. Sekolah unggul dianggap mampu menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berujung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, di mana indikasi pembangunan manusia Indonesia masih dalam posisi memprihatinkan. Sekolah unggul dibangun secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya oleh pemegang otoritas pendidikan. Fasilitas yang disediakan oleh sekolah-sekolah mahal tersebut terhitung saat memadai untuk rata-rata sekolah di Indonesia. Misalnya,
bangunan yang megah, ruangan belajar yang sejuk dan ber-AC, buku-buku perpustakaan yang lengkap, sarana sekolah yang memadai, guru yang profesional, serta suasana belajar yang akademis, dan sebagainya. Secara fisik memang demikianlah seharusnya kita dalam menyelenggarakan sekolah bagi putra-putri bangsa kita. Karena sudah tidak nyaman lagi menyelenggarakan sekolah yang bangunannya tidak kokoh, atapnya bocor, dindingnya berlubang, perpustakaannya tidak ada, fasilitas olahraganya memprihatinkan, manajemennya seadanya, dan penguasaan ilmu gurunya sudah out of date. Di sini adalah penjelasan tentang sekolah mahal. Selanjutnya, sekolah unggul. Sekolah unggul secara terminologis, sekolah unggul dalam perspektif Kementerian Pendidikan Nasional adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran ataupun output pendidikannya. Serta untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukkan input, proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangan harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan belajar tersebut. Di sini secara umum sekolah yang dikategorikan unggul harus meliputi 3 aspek, yaitu 3 aspek itu ya adalah 1. Input, yang kedua proses, yang ketiga output. Nah, di mana input ini adalah tes seleksi siswa baru, hendaknya dapat mengukur ketiga aspek kecerdasan atau bahkan dapat mengukur berbagai kecerdasan multi-inteligensi. Sehingga tes seleksi siswa baru tujuannya tidak semata-mata untuk menerima atau menolak siswa tersebut, tetapi jauh ke depan untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa. Proses belajar mengajar sekolah unggul. Sebelumnya, sekolah unggul ini mempunyai kriteria proses pembelajarannya. Yang pertama yaitu kemampuan guru, yang kedua fasilitas belajar, yang ketiga kurikulum yang baik, serta metode pembelajaran, dan yang kelima program ekstrakurikuler, yang keenam adalah jaringan kerjasama. Selanjutnya, sekolah unggul harus menghasilkan lulusan yang unggul. Keunggulan lulusan tidak hanya ditentukan oleh nilai ujian yang tinggi, tetapi indikasi lulusan yang unggul ini baru dapat diketahui setelah yang bersangkutan memasuki dunia kerja dan terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan lulusan yang dihasilkan dirasa unggul bila mereka telah mampu mengembangkan potensi intelektual, proses emosional, dan potensi spiritualnya di mana mereka berada. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.